sahabat Sora, kali ini kita akan kembali bercerita tentang kisah horor Roblox. Sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Terus jangan lupa juga aktifin notif loncengnya biar sahabat Sora selalu update nih tentang cerita terbaru dari kami. Pada suatu malam, ada 4 sekawan sedang dalam perjalanan di tengah hujan yang deras. Ada Ayu, Dewi, Boy, dan juga Steven. Tiba-tiba Boy dikagetkan dengan kemunculan makhluk aneh di depan mobilnya. Mobil yang dikendarai Boy pun jadi hilang kendali dan menabrak pohon. Untungnya kecelakaan itu tidak begitu parah dan mereka semua masih dalam keadaan yang sadar. Steven dan Dewi membuka pintu mobil dan keluar dari mobil itu. Boy juga berusaha keluar dari mobil, tapi Boy langsung terjatuh. Steven, Ayu, dan Dewi yang mendengar suara itu langsung menghampiri Boy. Ternyata kaki Boy itu mengalami luka yang parah. Boy berusaha menahan rasa sakitnya. Mereka semua mencoba mencari bantuan. Bagaimana kelanjutan cerita mereka? Kita lanjut part 2. Kita lanjut part 2. Dewi yang mencoba mencari bantuan di ponselnya, ternyata di tempat itu tidak ada sinyal. Tapi Steven melihat kalau di ujung jalan ternyata ada pemukiman. Mereka semua pun sepakat untuk mencari bantuan ke tempat itu. Tanpa mereka semua sadari, ada makhluk aneh yang mengikuti mereka. Di saat mereka sudah sampai di pemukiman itu, mereka melihat ke sekeliling dan mereka sedikit heran karena tempat itu terbengkalai dan seperti kota mati tanpa penghuni. Untungnya Dewi melihat ada lampu di jalan dan dia segera mengambil lampu itu. Dewi mencoba berjalan ke depan dan mendekati seseorang yang sedang duduk sendirian di kursi taman. Tetapi setelah Dewi menyentuh orang itu, ternyata itu adalah sebuah tengkorak manusia yang sudah dimakan serangga. Dewi yang ketakutan melangkah mundur perlahan. Dan hal yang lebih menakutkan, kepala tengkorak itu malah copot dan berguling ke kaki mereka semua. Bagaimana nasib mereka di sana? Kita lanjut part 3. Mereka yang ketakutan melihat ke sekeliling dan mendengar teriakan perempuan. Mereka mencoba memfokuskan pandangan ke depan dan ternyata mereka melihat ada sebuah monster yang sedang memakan manusia. Monster itu menyadari keberadaan mereka. Mereka pun berteriak dan segera lari mencari tempat persembunyian. Akhirnya mereka menemukan sebuah rumah kayu dan berlindung di dalamnya. Dengan nafas yang sudah ngos-ngosan, mereka mencoba untuk tidak mengeluarkan suara. Steven mencoba memastikan keadaan di luar dengan memantau dari jendela. Awalnya tampak normal hingga dia dikejutkan dengan kehadiran monster tepat di depannya. Mereka semua panik karena monster itu mencoba menerobos masuk dan merusak jendela. Hal tersebut membuat mereka semakin panik. Tapi untungnya Dewi menemukan sebuah jendela yang membuat mereka bisa keluar dari rumah itu. Apakah mereka semua bisa selamat dari terkaman monster itu? Kita lanjut di part 4. Mereka terus berlari sekuat tenaga untuk mencari tempat persembunyian yang baru. Untungnya mereka semua bisa selamat dari monster itu. Lalu Ayu melihat sebuah kotak P3K di seberang jalan dan dia melihat ke arah kaki Boy yang terluka parah. Lalu Ayu mencoba memberanikan diri untuk mengambil kotak P3K itu. Akhirnya Ayu mendapatkan kotak itu dan segera berlari kembali ke arah teman-temannya. Tapi monster itu segera menerkam Ayu. Mereka tidak bisa menyelamatkan Ayu. Boy sangat sedih melihat kejadian itu sehingga dia tidak bisa menahan tangisnya. Akan tetapi tidak ada di antara mereka yang bisa menyelamatkan Ayu. Mereka berlari dan mencari tempat persembunyian lagi. Boy tidak bisa menahan air matanya. Dia masih menangis. Teman-temannya mencoba menenangkannya, tapi tiba-tiba monster itu malah datang lagi. Steven segera menutup mulut Boy dan Dewi segera membaca doa. Apakah mereka akan selamat? Kita lanjut di part 5. Seketika doa Dewi terhenti karena pipinya dijatuhi cairan merah. Dia langsung melihat ke atas kepalanya dan benar saja monster itu sudah ada di atas kepala mereka semua. Mereka semua segera berlari, tapi kaki Boy yang semakin terluka parah sudah tidak sanggup lagi berlari. Dia meminta Steven dan Dewi segera pergi menyelamatkan diri. Lalu dia mencoba mengalihkan perhatian monster itu. Benar saja monster itu langsung mengejar Boy.
Tak lama setelah itu, Dewi dan Steven mendengar jeritan kesakitan dari Boy. Walaupun mereka sedih, tapi mereka harus terus berlari mencari tempat yang aman. Setelah mereka cukup jauh dari monster itu, mereka masuk ke dalam sebuah gedung. Di sana, mereka menutup pintu dengan semua benda yang ada di dalam gedung itu. Steven dan Dewi sudah menumpuk cukup banyak barang di belakang pintu, tapi mereka lagi-lagi ditemukan oleh monster itu. Apakah mereka berdua akan selamat dari monster itu? Kita lanjut part 6. Part 6 nyasar di kota sepi yang dihuni monster. Steven menoleh ke belakang dan dia melihat ada banyak senjata api di belakang mereka. Saat itu mereka sedikit lega karena ada senjata yang bisa mereka gunakan untuk melawan monster-monster tersebut. Mereka segera mempersiapkan senjatanya, mengisi peluru dan mengambil bom. Setelah dirasa semua perlengkapannya sudah cukup, mereka segera menunggu kedatangan monster itu di depan pintu masuk. Setelah monster itu berhasil membuka pintu, mereka segera menembaki monster dengan senjata yang sudah mereka persiapkan. Monster itu terkena beberapa peluru dan mengeluarkan suara yang mengerikan. Hingga akhirnya monster itu pergi meninggalkan mereka. Mereka yang merasa sudah mulai aman segera mencari jalan keluar dari tempat itu. Tapi tiba-tiba Steven malah ditangkap oleh monster itu. Steven dicekik dan ditusuk perutnya pakai kuku oleh monster itu. Dewi sangat terkejut. Bagaimana kelanjutannya? Kita lanjut part 7. Kita lanjut part 7. Steven yang udah kena tusuk perutnya sama monster itu langsung ingat kalau dia punya bom dan dia memasukkan bom itu ke dalam mulut monster. Dewi segera berlari dan ingin menembak monster itu, tapi ternyata Dewi malah terkena letusan dari monster itu. Dewi terhempas cukup jauh dan tak sengaja ternyata di sana dia melihat ada sebuah cahaya hijau dari sebuah gedung. Dia penasaran cahaya apa yang berasal dari sumber gedung itu. Lalu dia mendekati gedung itu dan ternyata di sana adalah tempat untuk membuat monster-monster itu. Ternyata ini adalah gudang di mana monster itu diciptakan. Dewi yang kesal melihat pemandangan itu, seketika dia langsung berusaha untuk menghancurkan semua monster-monster itu dengan pistolnya. Akhirnya Dewi memberanikan diri untuk memusnahkan monster itu. Itulah akhir dari kisah Roblox yang nyasar di kota sepi yang dihuni monster. Mau tahu cerita menarik lainnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifin notif loncengnya. See you next time.